speknya kira-kira seperti apa sih kok katanya Plaza Senayan Music Lounge itu nggak kaleng-kaleng dan semuanya premium? Boleh di-spill dikit nggak sih, Fit? Kayak gini-gini ini kira-kira di range harga berapa sih? Bapak bisa Ini mulai kayaknya segini. 100 lebih ya, 100 lebih apa? Cepet Tiaocing. Satuan kayak begini ya gitu. Tapi barangnya dong nggak kaleng-kaleng. Gitar itu Avanza 1 gitu lah kira-kira ya ininya ya. Ini Ini atas apa nih? Ini Anderson juga. Ini Anderson. John Sur. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Akhirnya saatnya datang juga. Ini setelah renovasi sekian lama, jadi kita nggak sempet-sempet untuk grebek. Saya ada di mana? Plaza Senayan Music Lounge. Wow, keren bener. The Music Lounge of Plaza Senayan. Tempatnya compact, warm, anget banget, tapi kalau masalah quality dan spesifikasi alat, nggak kaleng-kaleng, percayalah. Dan masih bersama dengan saya, David, Passion Fit. David yang sabar dan beriman gitu. Masih bersama Berani Belajar Audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Mana suaranya? Fit, apa kabar Fit? Baik. Terus dulu Fit. Wah, akhirnya gua tungguin nggak kelar-kelar ini soalnya renovasi. Banyak drama gitu ya. Banyak inilah. Geser, tidurin, berdiriin, dan semuanya ini yang akan kita bahas hari ini. Kemarin kita by the way ngobrol-ngobrol nih di podcast kita terakhir sama Raja terakhir tentang loudspeaker prediction software. Oke. Nah, itu dia. Ini kita sekarang bedah karena pentingnya kita mensimulasikan terlebih dahulu secara software. Jadi itu yang akan kita bicarain, Fit. Cuma nih netizen se-Indonesia Raya pasti juga pinisirin. Karena speknya kira-kira seperti apa sih kok katanya Plaza Senayan Music Lounge itu nggak kaleng-kaleng dan semuanya premium. Mohon izin, Fit, boleh nggak kita grebek dulu nih kira-kira alatnya apa aja sih di sini? Boleh. Boleh tolong dijelasin, Fit? Dari PA System dulu nih. Oke. PA System pakai X80, Meyer Sound yang terbaru, Ultra X80. Ini masih paling pertama kali ya, Fit? Iya, paling pertama. Bener-bener X80 pertama di Indonesia. Pokoknya 2 thumbs up lah kalau Bapak Benny Suherman pilihannya nggak kaleng-kaleng. Yang terbaik pokoknya. Dan kita ingat ya, Fit ya, sebetulnya nggak dapat jatah sampai X80. Iya, waktu itu kan produksinya inden seluruh dunia ya. Jadi inden, permintaannya tinggi sekali, tapi spesial buat Plaza Senayan Music Lounge. Kita dapat beberapa unit di batch yang pertama. Ini X80, tipenya yang apa? Oh, sorry, kalau X80 kan udah komplit ya. Iya. Kalau X82 yang Nero. Iya, bukan, maksudnya kalau X80 supaya netizen juga tahu semuanya inputnya sudah komplit. Iya, ada standar analog, Milan. ada Milan gitu ya. Jadi kalau yang X40, X20 itu kita mesti optional dan antara analog atau Milan. Request ya. Lanjut, Fit. Ya. Ini kok ada buntutnya kecil di bawah dan kenapa lu harus pakai? Ya, ada buntutnya ada MM4 untuk ngisi pojok situ aja. Oke. Untuk ngisi karena kan coverage ya X80 kan nggak sampai depan situ. Jadi untuk area tamu situ kita kasih MM4. Jadi lebih untuk front fill ya dan side fill ya, lebih ke side fill kalau di sini ya. Down fill tapi yang pinggir, down fill pinggir. Yuk, Son, kita sambil jalan boleh ya, Fit ya? Boleh. Jadi supaya kelihatan ini ambience-nya ini supaya kita maksudnya MM4 yang ini ya, Fit ya. Ini MM4 yang bawah ini kan. Ini buat nembak ke sini. Jadi memang fokusnya supaya mengcover audiens yang ada di sini. Jadi ada 2 MM4, lalu X80, apalagi? Front fill-nya ada X20. Nah, ini yang X20, ya. Mewah sekali ini. Mewahnya nggak pakai W, pakai V. Mewah gitu. X20. X20 dengan panggung yang sependek ini dipakein X20. Son. Ada berapa nih? 2 ya? 2 aja. Dan ini yang tipe biasa yang analog.
STD. Nah, ini ya, nanti bedanya STD seperti ini, Son. Nah, itu gambarnya. Bedanya antara STD itu analog, kalau yang Milan, nah seperti itu. X20 ya. Oke. Terus next. Processing pakai Galaxy 408 processingnya. Nanti kita akan grebek di FOH-nya ya. Galaxy 408 karena memang ya secara outputnya cukup ya. Cukup. 4 in, kan cuma 8 butuh 1, 2, 6 output paling. Oke. Nah, ini yang seru nih. Sub Fit. Subwoofer pakai apa? 2100 gradient array. 2 unit. Meyer Sound 2100 LFC ya. gradient array. Dan itu posisinya yang seperti di atas ini. Wush gitu. Nah, ini dia. Nanti udah pernah lihat belum sampai di tengah digantung? Makanya gitu. Ini dengan ruang aduh, ampun nih Pak Benny ya. Dengan ruang ya se-warm, se-tight ini, subnya 2100 LFC langsung di atas. Tapi coba kalau perhatiin ruangannya. Ya. Nah, kalau Pak Yosua yang desain, subnya di mana? Nah, itu dia. Ini yang mau kita bahas, Fit. Dulu ini kan, ini fotonya ya, supaya kita bisa tahu before and after ya. Jadi sebelumnya itu ini. Nah, ini waktu pakai JM1P, 3 kiri, 3 kanan ya. Subnya waktu itu ada di ujung sana ya. Pakainya 700 HP waktu itu. 700 HP, which is itu 2 kali 18 inci ya. Dan ada di belakang sana ya. Soalnya kalau taruh di sini ngalangin jalan, ganggu, ya kan? Nah, terus akhirnya di belakang. Di belakang oke sih, cuman ya kekurangannya terlalu dekat sama drum. Bocornya juga kemana-mana, ke panggung. Terus gimana caranya gitu? Ya digantung aja di atas. Pernah dicoba juga waktu itu main di bawah? Oh, berapa tahun-tahun di bawah situ. Memang. Waktu 700 HP? 700 maksudnya HP. 2100? Enggak ya? Enggak. Nah, karena emang sudah di prediction software. Iya, karena emang kendalanya kan kalau mau gantung sub di tengah gitu kan pasti kendalanya strukturnya dulu. Kebetulan kita pas ada renov, ada ini, sekalian deh bikinin gantungannya memungkinkan, ya udah why not gitu aja kan gitu. Itu good point ya netizen ya. Jadi tidak hanya sekedar kita tuh maunya wah indah supaya digantung, supaya di bawah, tapi poin penting untuk kita mempersiapkan speaker placement dalam satu ruangan adalah struktur. Ya, strukturnya mendukung apa enggak juga, gitu ya. Enggak cuma masalah digantungnya, tapi juga misalnya naruh sub di panggung. Tapi kosong semuanya. Akhirnya malah jadi resonan di dalam panggung. Itu yang banyak terjadi, drama-drama penempatan speaker itu ya. Nanti kita akan bahas sama David Sabar Iman mengenai pentingnya prediction software. Kita lanjut dulu nih. Nanti jelasin ya, David ya, kenapa gradient sub dan kenapa digantung gitu. Dan bagaimana responnya gitu ya. Boleh? Monitor dulu. Monitor MJF 208 campur sama MJF 210. Ada 66, yang 208-nya ada 6. Cuman ini yang kepasang lagi pasang 4 aja. Ini yang 208 ya. Kemudian ini yang rada gede. Yang 210 yang di belakang, ya. 210, berarti 2 kali 10 inch ya. Ini untuk ada 3 ya. Kalau di sini sih ada 66 totalnya. Cuman kan lagi dipasang ini 4, itu 1 di situ 5. Ini ada 4 lagi, ya 9 yang lagi dipasang. Pokoknya netizen dijamin ngiler deh pokoknya deh. Ruangan dengan panggung seperti ini, mewahnya ini, waduh, like a heaven lah. Pokoknya buat musician yang main di Plaza Senayan, The Music Lounge gitu ya. 2 kali 10, drumnya, waduh, DW. Seri apa nih, Fit? Kolektor series. Kolektor series, Son. Iya. Kemudian gitar, nanti jangan tanya nih. Ini pokoknya kalau masalah gitar, bass. Gitar kita kan punya musik galeri di sebelah. Jadi nanti mau izin, Fit, boleh kita grebek ya. Kalau kita mau lihat supaya netizen tahu koleksi dari... Waduh, itu dijamin ngiler, tapi tunggu tayangan berikutnya nanti ya. Lalu ampli-ampli nih, Fit. Gua dulu kalau di sini kan makan di sini amplinya banyak nih. Sekarang hampir nggak ada. Ya, sekarang kan pada main efek, jadi semua direct dari efek.
direct dari efek. Ya, jadi nggak todong lagi. Kalau dulu kan todong, Ya. amplifier. Kalau sekarang kan kita ada pakai apa? Quad cortex lah, ada yang pakai fraktal. Jadi langsung dari gitar masuk efek, efeknya langsung direct langsung ke konsol. Ya, jadi memang dulu masih banyak pemain kepengen mereproduksi suara yang dikeluarkan dari ampli di miking gitu ya. Betul. Karena kalau ngomong ditodong diomelin sama raja terakhir gitu soalnya. Jadi di miking dari itu ya. Sekarang bisa diantisipasi, meminimalisir juga masalah juga ya. Ya. Dengan efek. Nah, kalau di sini efeknya konteksnya juga bagus-bagus sekarang. Efek kan pilihannya banyak. Itunya Sesuai pilihan playernya juga gitu ya. Itu. Oke. Kalau keyboard memang ini in-house-nya yang dipasang atau bisa kadang berubah-ubah sesuai? Bisa berubah-ubah. Berubah-ubah. Cuman yang lagi dipasang ini. Sedikit aja tentang lighting, ini juga baru ya Fit ya? Ini ya? Lightingnya di sini pakai terbeli semuanya. Terbeli. Itu nggak salah SH9 ya tipenya. Ini saya lupa GLB apa tipenya gitu-gitu deh. Pokoknya ini semuanya dari terbeli, dari Golden Sea. Dan proper banget ya. Ini kita nggak pakai tambahan lighting untuk podcast kita. Jadi betul-betul standard langsung dari Fresnel bawaan Fresnel, si The Music lighting Lounge biasa Grandma 3. Cuman ini nih yang bikin sakit hati nih. Son, lihat ya Sonnya. Mixer monitor segede gaban ini, Fit. Gimana ceritanya nih, Fit? Ini itu yang di mixer yang di ballroom. Ini yang di ballroom kita pasang dari di sini. ballroom karena kita pasang Quantum di Chico Quantum 852 ya. FOH monitor. Jadi FOH monitor di sana dipindah di sini. Iya. Dengan komposisi ruangan yang mewah nggak sih? Kalau kalian engineer coba tulis di kolom komen ya kira-kira apa sih dream elu gitu ya untuk mixing gitu ya. Ini PM10 dipakai di monitor gitu ya. Dan nggak cuma satu ini, udah dua. FOH juga. FOH sama monitor. Oke. Dan aksesorisnya apa aja? Rack-nya yang digunakan? Biasa, rack ini engine, ini input, itu microphone kan, action digital. Nah, boleh tolong dijelasin Fit. Ini action digital dan in-ear monitornya konsepnya gimana nih di sini? Biasa di sini ini mic-nya pakai action digital kan, KSM11 ada 8. Wow. Ear-nya kita pakai yang terbaru tuh, ADPSM. Garu Grace. Yang ini ya? Baru belum ada sebulan. Ayo Son, lihat Son di sini Son. Ini ADPSM. lihat Ya, ini yang terbaru dari Shure dan itu. betul-betul langsung satu rack ya. Ya. Keren banget. Satu mesin itu kan bisa 4 body pack. Dan betapa rapinya nanti kita lihat ya di footage-nya. Kemudian nih Chargernya, bagaimana baterainya, propernya untuk menempatkan sebuah charging, lalu mobilitasnya juga jadi lebih mudah buat misalnya penyanyi atau pemain musiknya. Semua sudah di numbering dengan proper ya. Keren. Dan stage box semuanya masih ini karena sharing di sananya analog ya ininya ya. Ya, ini kan masih pakai apa? Sendiri-sendiri aja. Nggak digital split. Dan juga memang dekat juga ya, jadi lebih praktis ya. Ya. Oke, ini sedikit gambaran gerbek kita. Nanti kita juga lihat juga ya di FOH. Luasan itu kira-kira ini sebetulnya juga nggak gede gitu. Kira-kira daya tampung sampai berapa di sini kalau 90-an ya. 90 ya. Sampai tight berdiri mungkin ya 100 gitu ya maksimal kali-kali ya. Ayo Fit. Nah, netizen se-Indonesia Raya ini sekarang. Kayaknya tempatnya ceilingnya pendek banget, sempit, tapi barangnya dong nggak kaleng-kaleng. Sorry ya, Mas Adi, Deja, wah kita gerbek ini rada gangguin kerjaan, lanjut aja pokoknya. Fit, boleh dijelasin Fit, ada apa saja nih di kokpit pesawat PS Lounge? Ya, ini switcher ke layar. Oke. Ya kan, switcher ke Paketnya layar. apa ini? Black Magic Design tipe kayak 4K. Advance panel 20 ya kalau salah. Oh ini namanya ya. beda ya sama yang sama yang di ballroom, cuman yang kecilan sama aja. ya? Ini yang kecilan Ini yang aja. kecilan, oke. Kan sana Constellation kalau nggak Iya salah sama, ya? itunya sama-sama Constellation, cuman ini panelnya yang kecilan aja. Oke, bedanya. siap. Ini multimedia berarti Adik biasa yang pegang multimedia komputer ya? ada yang buat playback, itu kan ada pakai Resolum. Terus kalau di sini kan ada yang buat lirik, tayangin lirik ke sana. Wah gitu. iya ya, biasa soalnya pada nyanyi-nyanyi gitu ya, butuh liriknya nggak boleh telat ya. Terus di situ ada kamera, kita kan punya kamera PTZ tuh, Sony Motores, FR7 ya. Motores juga? Motores yang bisa gerak-gerak itu, ini remote-nya di sini, itu kameranya bisa di. Ayo Son, kita gerbek di sini Son. Nah, tuh kan, bisa gerak-gerak kameranya tuh kan bisa di. Mantep, pakai joystick ya? Ya, PTZ ya kan.
Nah, udah itu ada. Ini multimedia sistemnya gitu ya, Blackmagic Design. Terus lighting pakai Grandma 3 full size. Gile cing, tempat segini dia pakai Grandma 3 full size. Ini netizen kalau order masih indennya 6 bulan paling enggak ini Mas. Ini full size ya, sama Full kayak size yang saya di ballroom sama, ya. iya. Itu mantap kali ini. Dia aja udah menguasai sekali lah ya ini ya. Ini lighting controller gitu istilahnya ya. Nah ini yang sama dengan yang ada di monitor karena ini PM10. dulu dari ballroom ya. Ya. PM10 juga. Nah secara rack stage I/O rack-nya semuanya ada di depan. Apakah di sini ada juga I/O rack? Enggak, yang di sini kan 96 channel, tapi kan karena cuma butuhnya 48 ya dipecah dua cukup aja, ya. gitu aja. Dan di belakang dari PM10 ini kan juga ada input output juga ya? Ada kan, ada mini rack-nya juga di situ kan. Oke. Apa juga ada. Jadi sama kayak di Jiko ya, ada mini I/O rack ada. gitu ya. Kalau waktu di ballroom kan memang 96 di panggung semua. Kalau di sini karena nggak ada kebutuhan itu ya dipasang 48 kali 2 aja gitu. Dan seperti biasa dia menggunakan RPIO 622. Oke, sistem kelistrikan Fit. Ini gue lihat ada apa UPS atau stabilizer? UPS ya. Jadi memang supaya kalau mati lampu atau whatever dia masih bisa shutdown gitu ya. Apalagi concern lu tentang kelistrikan, grounding untuk dalam sebuah sistem installation? Ya kan paling grounding ya. Grounding biasanya yang harus serendah mungkin lah. Biasanya 1 volt kali ya maksimal ya kalau bisa. Kalau bisa ada UPS yang ada voltage regulator lebih baik gitu kan. Kalau UPS-nya udah yang online sih sebenarnya dia akan ngejaga voltage terus sih biasanya. Ya. Dan yang penting juga sinusoidal juga ya. Jadi supaya betul-betul harus sine wave, betul. Sine wave. Banyak UPS yang nggak sine wave, kalau lagi pindah ke baterai dia jadi square wave. Nah, kalau itu buat audio. biasanya dipakai UPS komputer dulu. Ya. Biasanya yang kita pakai kan pure sine wave outputnya, sama yang transfer time-nya itu 0 milisecond. Jadi nggak ada transfer time, jangan ada jeda 2 mili, 1 mili itu jangan sebaiknya gitu. Nah, untuk penempatan galaksi memang di sini ya, jadi bukan di depan ya ini. Enggak, di sini karena ini kan pendek, cuman tembakannya segitu aja. Jadi akhirnya ya tarikannya nggak terlalu jauh. Ya. Jadi kalau di ballroom kan emang galaksi ada di panggung. Kalau karena di memang tarikannya jauh. Kalau ini losses powernya. Gitu. Nah ini ada Aztec ini sebenarnya lebih ke itu dimmer aja. Dimmer untuk lampu. Lighting ya, gitu ya. Lampu yang masih perlu dimmer pakainya itu dimmernya gitu. Oke. Ini apa ini Fit? Follow spot itu. Follow spot yang masih lama ini maksudnya ya. Follow spot. Dan ini juga lighting juga baru juga. Ya. Kalau lighting yang moving light itu baru semua. Fresnelnya gitu baru. Wow, keren banget. Kayaknya compact, tight, warm, tapi barangnya pokoknya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Lighting system, panel semuanya juga betul-betul rapi sekali ya di control room sehingga reachable kalau terjadi sesuatu ya. Nah, netizen se-Indonesia Raya, itulah perlunya kita mempersiapkan sebuah sistem dengan proper. Dan ini kita bisa belajar ya. Kemarin kita bikin Pro AVL Ballroom Tour bahkan gitu ya. Bagaimana apa yang equipment yang ada di Ballroom The Jakarta Theater, The Ballroom gitu ya. Kita bisa lihat perencanaannya, jalurnya, equipment-equipmentnya, integrasi antara audio, visual, dan lightingnya. Supaya bisa menghasilkan satu performance yang maksimal. Begitu juga dengan ini nih, pendukung-pendukung kayak begini nih. Listrik, panel gitu ya, aircon. Kita sudah invest begitu banyak, tetapi aircon ada juga yang blowernya kekencengan, Fit. Beberapa instalasi itu jadi noise. Sehingga noise ruangannya pun sudah tinggi gara-gara cuman masalah AC, blower, lalu juga bocoran suara dari luar, misalnya traffic. Wow, keren banget. Ini kokpit dari PS Lounge di Plaza Senayan ya. Kita nanti akan lihat di monitor sistem dan di panggungnya seperti apa. Yuk, kita gerbek lagi di sana. Capcus. Cus. Nah, netizen se-Indonesia Raya. Kita ini namanya Plaza Senayan The Music Lounge. Fit. Dengar-dengar ada The Music Gallery koleksi yang top markotop, boleh mohon izin kita bisa gerbek supaya netizen bisa lihat di mana tempatnya.
Itu di depan ini, di Jadi depannya ini lounge. areanya memang gabung sama Bioskop, Plaza Senayan iya. bioskop Iya. gitu ya. Jadi bisa langsung Iya. sama lah ya kayak orang nonton beli tiket gitu Iya. ya. Jadi ambience-nya gitu ya. Di Oke, sini. yuk ikuti saya. Nggak bisa masuk saya soalnya perlu matanya David masalahnya. Silakan. Terima kasih. Gila Son. So, please lihat nih. Welcome to the Music Gallery XX1. Nggak kaleng-kaleng ini. Ruangannya mah nggak gede-gede amat. Tapi koleksinya nggak kaleng-kaleng. Fit, Ya. ini gudang harta karun apa ini, Fit? Ini koleksi gitarnya Pak Benny ada di sini. Gitu ya? Mm-mm. Sebentar nih, Fit. Historinya dulu nih, Pak Benny sendiri memang gitar player atau bass atau apa sebetulnya? Dulu main bass dulu. Dulu basis gitu ya? Dulu banget. Oke, Cuman kan that's why hobi punya gitar. beliau gitu. passion juga Iya. di koleksi bass Iya. maupun gitar maupun ya pokoknya memang udahlah music freak lah itu. Fit, boleh dijelasin dong Fit, ini wow, total itu ada berapa sekarang koleksi Pak Benny itu kira-kira? 100 ada kali ya? 100 lebih? Kali ya. Yang di sini sih cuman sebagian aja. Iya, soalnya di rumah Ada. juga kemarin juga lihat juga gitu ya dibikinin modelnya begini juga gitu ya. Boleh tolong di-spill dong, Bet. Ini kira-kira apa aja gitu ininya. Waduh, gue nggak begitu tahu ya. Cuman ini PRS nih, PRS private stock. Ya. Setahu saya ini yang bagus lah. Terus ini si dia double neck, ya kan? Seri-serinya lu nggak hafal ya ini? Nggak Wah, gila. tahu kan dia pakai tipe gitu-gitulah private stock apa nggak. Boleh di-spill dikit nggak sih, Fit? Kayak gini-gini ini kira-kira di range harga berapa sih? Bapak bisa Ini kayaknya ngoleksi 100 lebih ya, 100 lebih apa? Cepet Tio Cing. Satuan kayak begini ya gitu. Iya. Dan rata-rata dari luar ya. Iya dong, iya. Ini PRS yang bukan yang SE, PRS yang memang private stock. Private Gitu stock ya. itu kayak kelasnya tingginya PRS Jadi gitulah. namanya private Iya, private stock ya. gitu. Setahu Jadi gua. ini bukan Cikarang ya Son ya. Kalau vendor kan punya custom shop. Itu kan juga Oke. vendor yang spesial kayak gitu. Vendor custom shop dan itu ada juga nanti ya. Terus Ada. ini apa tadi PRS Ini juga? PRS juga, tapi yang double neck. Double neck. Oke. Ini yang senar 12, ini senar 6. Senar 12 ya? Ini 12 oh, senarnya iya. itu. Oh iya, lu double-double lu. Ini senar 12, ini senar 6. Tapi double neck gitu. Oke. Gitu. Dan ini cuman karena nggak muat aja ya yang dipasang cuman segini gitu Iya. ya. Yang lain di rumah. Ada, ya. Sama di gudang masih ada. Ya. Terus next nih. Ini Gibson Les Paul Standard. Ini banyak yang punya lah ya gitar ini Gibson. Nah ini Les Paul. Gibson Flying V Kirk Hammett. Ini reissue-nya yang dipakai Kirk Hammett waktu dia masih muda lah. Dan dipakai dia langsung ya, makanya ini masih kelihatan. Enggak, jadulnya ini ya? reissue sih. Ini Oh, reissue namanya? lah. Cuman reissue Oke. itu kan dia memang persis seperti benerannya. Jadi disesuaikan sampai jadul-jadulnya pun Iya, dibikin betul. gitu ya kira-kira ya. Iya. Ini sampai baret-baretnya kan Mm-mm. disesuaikan gitu loh. Itu. Ini bawah. Ini PRS lagi, Ini ini Joe Walsh. PRS Joe Walsh. Kalau ini PRS Artist Series nih. Ini yang lama nih. Ini PRS lama. Aduh, pokoknya netizen, gitaris-gitaris ngiler-ngiler deh lu pokoknya di sini gitu ya. Next. Nah, Nih. ini James Taylor. James Taylor. James Taylor nih yang Telecaster kan. Ini Stratonya. Ini ada ini James Taylor juga nih, empat-empatnya nih. Tipe apa? Tipe nggak hafal tipe-tipenya. Dan terawat sekali ya semua ini betul-betul di maintenance dengan luar biasa, khas banget gitu. Sampai sini masih James Taylor nih. Ini masih James koleksi Taylor, ya. James Taylor ya. Ya. Ini juga Ini James tuh. Taylor juga. Ini Anderson, Tom Anderson. Tom Anderson, Guitar Works. Ya. Wadidaw pokoknya gitu ya. Nah, sini juga masih ada James Taylor. Ini yang Dan Huff. Dan Huff tuh yang gitarisnya Michael Jackson atau apa. Ini signature seriesnya dia. Dan Huff. Ini Fender. Signature series ya itu ya. Iya, Dan Huff-nya ada signature. Dan Huff. Ada tanda tangannya Ya. gitu. Jadi signature series. Ini Anderson juga, tapi yang kayak akustik. Ya, ini modelnya rada akustikan ya. Tapi bukan akustik benar-benar, cuman kayak akustik. Anderson gini, spill dikit kira-kira juga sekitar Iya, segituan juga ya kayaknya. cepean gitu ya. Kayaknya iya.
Kan variasi harganya, ada yang berapa gitu-gitu. Kira-kira Ada kalau yang range 200 harga juga. tertinggi sampai Yang terendahnya kalau saya yang double neck itu 200-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya nggak tahu ya. Coba nopek tiao cing. gitu. Kalau Ya nggak salah. pokoknya satu gitar itu Avanza 1 gitu lah kira-kira ya ininya ya. Ini Ini atas apa nih? Ini Anderson juga. Ini Anderson. John Sur. Sur itu nggak salah dulu orangnya Fender, dia bikin Oke, gitar sendiri. surnya namanya SUHR ya. SUHR, Sur ya. gitu ya. Sur. Ya. Ini juga Sur juga. Dan itu finishingnya tuh loh, soalnya Ya. lihat ya, itu bener-bener moldingnya, finishing, coloringnya, itunya bener-bener keren. Nah ini yang kelihatan Saito, ini jadul-jadul gitar apa nih? Jepang nih, Saito. Saito mereknya. Saito. Gini cara Jawane Saito ini bacaan ini. Saito gitu kayak gini. Ini Jepang juga mahal ya, Fit ya. Nggak tahu kalau ini berapa. Tapi kayaknya ini di bawahnya ini kayaknya, kalau nggak salah. Dan semua full import lah ini ya, Iya. masukin ya. Nggak ada yang lokal ya. Ini Oke, Anderson lagi. ini sur lagi nih ya. Ini Sur. Oke. Ini Anderson. Anderson lagi, ini masih Anderson juga. Anderson tuh Amerika ya? Kayaknya ya, mungkin ya. Nah ini yang lama, koleksi yang lama namanya PRS Dragon. Dulu ini limited. PRS Ya, ini Dragon. udah lama kita Limited punya kan. edition juga ya? Iya, ini limited edition cuma dicetak misalnya 100 unit gitu. Kalau nggak salah tuh. Ini namanya PRS Dragon. Ini Jangankan- PRS-nya Tremonti. Jangankan yang cuman gitar gini ya, itu 100 unit gitu ya, itu Pak Benny udah umum gitu ya. Yang mixer aja Quantum 852, cuman ada 2 di Indonesia ya beliau yang punya gitu. Ini Ibanez ya. Ibanez, Ini Ibanez juga Custom. yang Ini yang tingginya, J J Custom tuh yang kayak apa? Kayak private stocknya Iya, Ibanez. soalnya lihat ya, tekuannya ini loh khusus nih. Kayaknya beda dari yang lain gitu, kayaknya smooth banget ininya. Tajamnya. Nah, ini sekarang kita masuk bass nih. Ini Fender, American Ultra sama tipenya. Ini Alembic semua nih, yang bawah Alembic. Alembic tuh bass lama ya, bass lama tapi Alembic. bukan vintage, apa istilahnya butik lah, butik bass gitulah. Ya modelnya masih jadul banget ya sampai. Ini yang punyanya ini Stanley Clarke kalau nggak salah. Itu yang Europe, ini yang artis series Marking atau siapa gitu. Wow. Gitu. Indonesia memang kita perlu ya. Orang-orang kayak begini nih 1001 nih soalnya, kayak beliau ini Pak Benny Suherman itu betul-betul orang yang cinta musik, mendedikasikan musik, kecintaannya, hobinya itu betul-betul ya, karena kalau nggak ada yang nuwun sewu nih, nggak ada yang gila kayak begini nih, kayak gini-gini nggak ada yang, dan bersyukur beruntungnya gitu ya, itu para pemain-pemain di sini gitu main bisa milih ya gitu ya, kalau diizinkan Pak Benny tinggal bisa pakai mau yang mana gitu. Bahkan Bob McCarthy waktu itu pernah ya, kita pas Pas makan makan malam ya. di sini ya, ini tayangannya ini nih pas Bob McCarthy main. Tung! Itu waktu itu gue inget banget tuh, beliau lagi di luar negeri gitu, oh suruh tunggu dulu main lagi, pakai gitar saya keluarin. Sampai amplinya saya keluarin, dicoba dulu. Waduh, itu karena Bob McCarthy juga salah satu engineer yang dia Main gitar gitar, player ya. juga gitu. Tapi Dan waktu Bob dulu ini belum ada. oh iya, Gitu. waktu Kalau itu udah kan, ada, kalau lebih seru ada lagi gitu ya. lu datang Bob, milih yang mana gitu. Makanya, iya, bener. Wow, ini kita bersyukur ya Indonesia punya seorang ya music lover yang menurut saya udah ini extraordinary lah, itu luar biasa pokoknya. Jadi betul-betul industri musik itu betul-betul maju, punya konser, bikin dengan proper, gimana menghasilkan sound quality yang baik gitu ya. Ini baru ya paling seperempatnya lah ya. 37 di sini total. Oh, di sini yang karena di ruangan ini ya, di muatnya gudang itu 37. juga masih ada kayaknya. Di sana masih ada tempat juga, Yang gudang sini dekat 37. dekat yang lounge kemarin ya itu ya. Oke, nah ini yang luar biasa nih, Fit. Boleh tolong kita spill nih, Fit. Aduh, ini cuman galeri, tapi lihat dong, kita grebek ada apa saja yang dipajang di area yang cuman seluas ini gitu ya. Kita pasang Merson apa, Fit? Di sini, Fit. Ini X40 sama 900 LFC. Ultra X40. Iya, sama 900 LFC. Woofernya 900 LFC gitu ya. Ini buat Dimana latihan kan, ruang X40 ini 2 kali 8 inch, Iya. lalu 900 Single LFC, 18. single 18.
Monitor Fit ada apa aja? MJF sama 208 sama 210. Jumlahnya? Ya ada 12 total, cuman yang dipasang ya cuman nggak berapa gitu. Jadi tergantung. Jadi ini aplikasinya sebetulnya apa? Buat latihan, iya buat latihan band-band itu kalau mau ini. Latihannya mewah, nggak pakai W ya, pakai V. Mewah son. 2x10. Nah, terus nih gitar-gitar yang ada nih. Kalau yang akustik-akustik ini memang kolektor series juga atau gimana, Fit? Enggak. Ini biasa tapi ya? PRS juga, juga. Tapi PRS ya. Biasa lah. Ini akustik semua gitu loh ya? yang di sini. Ini Martin. Ini Shadowski ini gitar nylon tapi Ya. elektrik gitu lah, istilah gitar akustik nylon tapi elektrik. ini kameramen saya ini juga pemain bass, pemain gitar. Jadi ngiler-ngiler itu sambil nyoting gitu. Jadi dari akustik sampai alat musik, terus ampli juga. Ada Ini berapa ini? 6 kali Ampeg gitu, 6x10. 6x10 ya, Ampeg ya. Udah lama ya. Tuh. Untuk drum aja buat latihan ini DW seri Kolektor semua kolektor series DW. Wes. Kowe pilih DW apa bareng-bareng. Gitu ya. Sana masih ada monitor lagi di sana Mayer. Lalu ada ini Mesa Boogie ya? Iya. Boogie. Wow, keren banget. Dan yang luar biasa untuk area latihan yang cuman kayak begini aja, pakainya cara Yamaha DM7. DM7 compact gitu ya. Jadi nggak pakai mixer analog asal colok gitu, enggak. DM7 plus sama Rio-nya, Fit ya? Ada Rio-nya. Rio 3224. Iya. Keren ya, dan semuanya terawat sekali. Pokoknya ya bersyukurlah David ini dimanjakan sekali lah ini. Mainannya ini udah kayak playgroundnya David gitu ya. Jadi kayak taman bermain. Ini kok lagi nggak ada keyboardnya, biasanya dipajang. Ini lagi dipakai di dalam biasanya. Oh, jadi memang movable pokoknya Iya, gitu iya. ya. Jadi dipakai Iya. buat main di panggung, Iya. balik lagi masuk ke sini. Iya. Terus kira-kira penggunaan tempat ini, Bet, kapan biasanya latihan, jam berapa? Oh, nggak tentu itu sih, tergantung aja. Dan apakah, nah ini mohon izin tuh, ini saya yakin netizen juga ngiler kalau ngelihat koleksinya gitu ya. Apakah juga diperbolehkan untuk publik atau mesti appointment atau gimana sebetulnya? Wah itu nggak tahu juga ya. Tapi biasanya sih appointment dulu kalaupun itu. Tapi kan nggak semua untuk orang publik boleh. juga, iya. Misalnya mau Akses nyewa masuk gitu. Ini enggak, soalnya nek nyewa Bukan piro studio gitu. Bukan studio gitu istilahnya gitu, bukan. Itu kalau nyewa udah nggak kehitung mau disewain berapa gitu ya. Jadi memang ini areanya jadi satu dengan Cinema 21 di Plaza Senayan. Plaza Senayan. Sudah tempatnya memang premium. Plaza Senayan adalah salah satu mall yang so far masih ya paling premium di Jakarta, di mana brand-brand premium top semuanya ada gitu outletnya di sini. Lalu areanya pun juga selatan yang sangat premium, di mana pas banget lah ini untuk ditempatkan di sini dengan alat-alat yang premium. Gitu juga PS Lounge itu music lounge yang so far mungkin jadi trendsetter kali ya untuk music industry gitu ya, Fit ya. Untuk Plaza Senayan Lounge, Fit, itu memang setiap hari buka atau gimana? Tiap hari buka, tiap hari Setiap ada hari band. buka. Jam berapa bisa? Kalau band kan mainnya jam 7 atau setengah 8 sampai jam 10 ya, ada Sampai break. jam 10. Dan itu jam 10 pasti selesai gitu ya. Iya, kira-kira gitu. Dan Tiap hari ada band. Kalau orang cuma pengen datang makan, itu udah termasuk bisa nikmati musik gitu ya. Bisa. Gitu ya. Apakah perlu bayar reservasi atau gimana? Ya kalau mau lebih aman reservasi dulu ya. Reservasi Kan ada IG-nya tuh, The Music Lounge. Bisa Lihat kontak IG-nya di gitu. sini nanti ada di kontaknya share juga, IG-nya. IG. Jadi buat kalian yang music lover, suka denger live Iya. music, kualitas musik yang terbaik, demikian juga kualitas sound system multimedia yang terbaik, this is the place. But the best yang terbaik di kota ini. Saya yakin kalau kalian mau denger juga Mayer Sound X80 dan 2100 LFC dan semua fitur-fiturnya, bahkan mixer juga menggunakan yang so far masih top Iya. of the line-nya Yamaha itu Iya ya. dong. Belum ada yang di atasnya lagi. Mixer F1 monitornya aja PM10, belum ada yang lebih lagi dari itu gitu ya. So, enjoy di XX1 Music Lounge dan saya sekarang ada di Music Gallery namanya gitu ya. Gallery.
Ya, semoga ini menjadi sebuah inspirasi, Fit. Kita berbagi. Terima kasih banget kita sudah diberi kesempatan untuk grebek, dan meskipun ini baru cuman sebagian kecil dari koleksi dari Bapak Benny Suherman, ada masih banyak lagi. Nggak banyak orang yang punya passion passionate itu gitu ya. Semoga ini bisa menginspirasi dan menjadi berkah buat music and pro audio industry di Indonesia. Thank you banget, Fit. Yep. So, nanti Sounds Indonesia Raya terus pantengin ya. Buat grebek-grebek sistem yang out of the box, luar biawak, di luar nurul, nggak masuk kadal, pokoknya selalu pantengin Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace!